Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Tekadku sudah bulat. Apapun konsekuensi nanti akan kutanggung. Tak ada bandingnya dengan cinta suci dari hati ini untuk Mas Romi. Aku tak bisa menerima pahitnya hati karena ia meninggalkanku demi wanita lain. Tunggu saja. Aku akan membuatmu jatuh kembali ke pelukanku, Mas. Tekadmu sudah bulat. Mbah Ulun bertanya. Wanita tua yang memakai sanggul dengan 2 bunga kantil tersemat itu menatapku dengan pandangan menyelidik. Aku mengangguk dengan sorot penuh tekad. Aku siap, Mbah. Duk, masih ada waktu untuk berpikir matang-matang. Jika kau sudah memasuki ritual-ritual, kau tak bisa lagi kembali, Nduk. Mbah Ulun menasihati dengan suara lembut, tetapi matanya mengandung provokasi agar aku tetap melaksanakan tekadku. Aku siap, apapun yang terjadi nanti, aku siap lahir batin. Mbah Ulun terkekeh. Baiklah, kurasa memang tekadmu sudah sangat kuat. Maka dari itu, ritual pertama akan kita laksanakan malam ini juga. Ayo ikut denganku. Ajaknya sambil berdiri. Aku melihatnya berbalik lalu berjalan keluar gubuk tempat tinggalnya. Kuikuti saja jalan yang ia tempuh. Ingin sekali aku bertanya, ia akan membawaku kemana. Namun baru saja satu kata yang ingin keluar dari bibirku, Mbah Ulun mendelik seakan berkata bahwa aku tak boleh berbicara sama sekali. Kami menyusuri jalan berkelok-kelok di lereng Bukit Sindodari. Bukit yang terkenal angker bagi penduduk sekitarnya. Di jalanan yang kami lewati pun banyak tumpukan sesajen yang telah mengering atau yang masih baru. Langkah Mbak Ulun berhenti di sebuah goa kecil yang tertutupi semak belukar. Keningnya mengernyit. Mbak Ulun berbalik dengan senyum yang bukan sebuah senyuman. Apa kau masih tetap dengan tekad bulatmu? Tanyanya dengan suara penuh tekanan. Aku mengintip goa kecil yang berada di belakang Mbah Ulun. Goa itu sangat gelap dengan percik air yang menetes-netes dari atas. Lumut hijau bergerak di sekitarnya, menyajikan pemandangan kotor dan tak tersentuh tangan-tangan manusia. Apa aku harus bersemedi di sana? Tanyaku ragu. Mbak Ulun menyeringai, menengok ke belakang lalu kembali menatapku. Kau takut jika tekadmu tak sebesar itu, kau boleh kembali ke rumahmu. Nadanya mengejek, seakan menertawai niatku yang menciut. Memangnya tak ada yang lebih mudah, Mbah? Ajian jaran goyang atau semar mesem gitu? Aku sanggup bayar mahar berapapun untuk ajian itu. Mbah Ulun tertawa. Tawanya yang serak membuatku bergidik ngeri, sehingga pandanganku langsung kutundukkan. Pelet yang akan kuberikan padamu lebih manjur dari pelet manapun di muka bumi ini. Amalannya tak mudah. Kau harus siap lahir batin bersemedi di dalam tempat yang kutunjukkan ini. Jika kau berhasil melewatinya, maka tak akan ada yang dapat menghapus pelet itu. Seumur hidup, Mas Romimu akan menjadi milikmu. Mbak Ulun menatapku dengan tatapan tajam, meyakinkan tekadku kembali. Kupandangi goa gelap di belakang Mbah Ulun itu sambil mengatupkan rahang. Bayangan pernikahan Mas Romi dengan kekasihnya kembali berkelebat. Ucapan Mas Romi yang mengakhiri hubungan denganku, juga kata-kata penolakan dari keluarga Mas Romi yang tak menyetujui hubungan kami, selalu menyakitkan dan semakin membuat hatiku berdarah-darah. Aku tak ingin hidup jika melihat Mas Romi menjadi milik orang lain. Ini sudah jalan yang benar,
untuk mendapatkan pria pujaanku kembali. Baik Mbah, aku bersedia, ucapku penuh tekad membara. Persetujuanku untuk melanjutkan ritual membuatku ditinggalkan sendiri dalam goa. Mbak Ulun pergi setelah menyiramkan air bunga 7 rupa dan membacakan mantra. Masih kuingat pesannya sebelum ia pergi. Duk, apapun yang terjadi nanti, jangan mencerit, jangan berkata sedikit pun, tetap kunci mulutmu. Aku hanya mengangguk sambil menatapnya was-was. Masih ada keraguan dalam hati bahwa benarkah Mbak Ulun akan menolongku. Bukankah kata Rindi persyaratan memelet orang tak rumit, cukup bayar mahar lalu beres? Mengapa aku berbeda? Seharusnya aku menanyakan hal detail pada Rindi. Pelet apa sebenarnya yang Mbah Ulun berikan nanti? Berusaha menenangkan diri, kuusap-usap bahu dan tengkuk, menghalau hawa dingin yang mulai menyusupi serat pakaian. Jika saja tahu aku harus bermalam di goa, aku tak mungkin memakai pakaian tipis seperti ini. Namun demi Mas Romi, akan kulakukan apapun yang akan membuatnya kembali ke pelukanku. Kuedarkan pandangan mengamati ruangan gua ini. Tak ada cahaya membuat suasana semakin suram. Hanya suara-suara tetes air dan serangga yang terdengar. Bahkan desan nafasku pun terasa tertahan. Kembali kuedarkan pandangan. Bau kemenyan yang dibakar semakin pekat. Kuusahakan menenangkan degup jantung yang entah kenapa mulai berdetak cepat. Entah sudah berapa lama aku duduk di sini. Namun baru kali ini rasa takut mulai mencekam. Sepi. Tiba-tiba suara tetes air berhenti. Begitupun dengan suara serangga menyepi. Suasana terlihat berkelebat. Cepat tak tertangkap jelas tentang apa itu. Sekedar menelan salivaku saja tenggorokan ini terasa tercekat. Aku tak tahu apa yang berkelebat tadi. Ruangan ini kecil. Rasanya tak mungkin jika ada seseorang masuk tanpa meninggalkan suara langkah kaki. Suasana semakin mencekam. Tanpa ku tahu ada apa sebenarnya. Kutajamkan pandanganku menatap ke depan, memastikan bahwa tak ada bahaya sama sekali. Akan tetapi sesuatu menghentak degup jantungku hingga berpacu cepat. Sekumpulan cicak merayap keluar entah dari mana menuju ke arahku. Langkahnya cepat, bahkan teramat cepat dari cicak yang biasanya kulihat. Hewan-hewan menjijikan itu berkumpul di dekat kaki. Entah mengapa aku merasa mereka mengamatiku. Aku ingin berteriak, tetapi tiba-tiba tak ada suara sedikit pun yang dapat kukeluarkan. Cicak-cicak itu merayap kembali dan mulai menyusuri kaki. Aku menjerit tertahan dan menghalau binatang menjijikan itu. Kugerakkan kaki agar mereka terlepas, tetapi bukannya terlepas, mereka semakin merayap cepat. Hampir saja menjerit sampai suara Mbah Ulun terdengar di telingaku. Jangan menjerit. Kukatupkan bibirku rapat-rapat. Tak ingin melihat para cicak itu menyerang. Akhirnya aku menutup mata, mencoba mengabaikan rasa geli dan jijik dengan hewan yang merayapi tubuh. Kubayangkan wajah Mas Romi. Benar, Mas Romi, Mas Romi. Dia adalah mantra mujarab. Terus kusebut namanya dalam relung kalbu. Tak kuhiraukan cicak-cicak yang semakin banyak merayapi tubuh hingga hampir menutupi wajah. Ini tak seberapa jika Mas Romi adalah imbalannya. Mas Romi, Mas Romi, Mas Romi. Nama itu terus kugaungkan di hati dan pikiran. Dan keyakinanku semakin kuat, bahkan namanya adalah mantra ajaib. Hingga cicak-cicak yang menyelimuti tubuh pun kini raib tak tersisa. Aku menghela nafas lega. Mas Romi selalu menjadi penolongku. Bahkan namanya saja telah menolongku dari gangguan binatang menjijikan itu. Dengan senyum terkulum manis, kubuka perlahan kelopak mata. Namun bau busuk tiba-tiba menguar tajam. Kuenduskan hidung mencari sumbernya. Tanganku berkali-kali mengusap hidung, berusaha menghentikan aroma busuk yang semakin pekat.
Nafasku tersenggal karena udara yang tercemari tak dapat dihirup lagi. Aku membungkuk mencoba mencari udara yang lebih segar. Tetapi saat itulah aku melihatnya. Jantung yang semula tenang mulai berdegup kembali saat makhluk mengerikan di depanku mulai mendekat hingga tepat berhadapan dengan wajah. Ia menyeringai. Tubuhku bergetar tak tertahan karena sosok berkain kafan dengan balutan noda tanah semakin mendekat. Bau busuk menerpa seantero ruangan gua kecil ini. Dalam gelap aku melihat sosok berkain kafan lain yang datang dari sisi kiri. Tak kuasa ingin menjerit, tetapi suara yang keluar seakan terhempas dalam kehampaan. 1, 2, 3, 4, 5. Aku terbelalak ketika pocong-pocong berdatangan mengerumuniku, mendekat bersamaan dan mengendus lebih keras dari sebelumnya. Aku menjerit di dalam hati. Kekuatanku rasanya luruh. Ingin beranjak tetapi tubuhku tak bisa bekerja dengan baik. Akhirnya aku hanya bisa memejamkan mata ketika pocong-pocong itu mengendusi tubuh dan wajahku dari berbagai sisi. Bertahanlah, Nduk. Sayupku dengar suara Mbah Ulun bergema di pikiranku. Benar, aku harus bertahan. Ini pasti ujian-ujian semedi ini. Dengan tubuh gemetar menahan rasa takut, ku pejamkan mata erat-erat, mencoba menjernihkan pikiran. Kembali nama Mas Romi ku gemakan. Hanya dia pengobat segala lara dan ketakutan. Ini demi Mas Romi, demi cinta kita berdua. Imbalan yang seimbang dan tak akan pernah aku sesali. Bau busuk semakin pekat, meski aku menahan sedemikian rupa. Aku juga merasa tiupan dan ludahan dari segala sisi menerpa sekujur tubuh. Rasa jijik tak tertahan, ingin menjerit dan memberontak, tetapi bayangan wajah Mas Romi muncul dan menghentikan niatku. Aku harus bersabar menahan semua. Namun perlahan, entah mengapa setiap ludah yang mengenaiku membuat tubuh ini semakin ringan. Bau busuk yang sebelumnya pekat perlahan menghilang. Aku merasa tubuhku begitu kuat dan segar. Masih kurasakan hendusan dari berbagai sisi. Namun kali ini kubuka mataku, mengamati para pocong itu menggesekkan wajahnya ke sekujur tubuh. Anehnya aku tak lagi takut. Bahkan setiap hendusan mereka memberikan rasa lain pada tubuhku. Aku sendiri tak mengerti apa itu. Tubuhku terasa diselimuti kekuatan tak kasat mata yang semakin merasuk hingga ke tulang-tulang, mengikuti naluri. Ku gerakan jariku laksana mengibas. Pocong-pocong yang semula menghendusku perlahan bergerak menjauh, mengamatiku sebentar, kemudian menghilang, meninggalkan bau wewangian Kamboja. Pikiranku masih terasa linglung selepas menghilangnya pocong-pocong itu. Kupandangi tangan dan tubuhku, mengamati hingga meneliti. Apakah ludah menjijikan itu ada? Namun tak ada ludah menjijikan setetes pun. Aneh, bahkan pakaian dan wajahku juga terasa kering. Tak perlu aneh, Nduk. Tiba-tiba dari sudut gelap Mbah Ulun keluar dengan memegangi nampan dengan cawan kecil. Mbah Ulun mendekat lalu mengibaskan tangannya. Seketika ruangan gua ini terang karena lilin-lilin yang berada di sisi tembok batu menyala sangat terang. Kulihat jelas senyum lembut tersungging di bibir Mbah Ulun. Ia mendekat lalu menyodorkan nampan tepat di hadapanku. Apa ini, Mbah? Aku melihat cairan mirip darah bergolak dipenuhi asap putih. Mbah Ulun semakin menyodorkan nampan tersebut. Minumlah. Aku terbelalak, tak percaya. Kudongakkan wajahku menatap Mbah Ulun, memastikan keseriusannya. Wajah Mbah Ulun begitu tenang, tatapannya datar. Setelah meminum ini, kau akan bisa mengendalikan orang-orang yang kau mau. Bukankah selain ingin mendapatkan Mas Romi, kau juga mempunyai dendam besar pada keluarganya? Ucapan Mbah Ulun membuatku terkesiap. Dari mana Mbah Ulun tahu mengenai dendamku? Dendam, benar. Aku sangat membenci keluarga Mas Romi.
terutama ibunya. Masih kuingat penghinaan besar dari Bu Rahmi padaku. Di depan orang-orang, dia bahkan mengumumkan bahwa selangkah pun aku tak akan diizinkan masuk ke pekarangan rumahnya. Putraku telah dijodohkan, jadi kau tak akan bisa masuk ke keluarga kami. Selagi aku masih baik padamu, pergilah baik-baik. Jangan mengganggu putraku lagi. Dasar wanita sundal. Kamu tidak dengar? Romi bahkan tidak mau berhubungan denganmu lagi. Di mana rasa malumu itu? Romi akan menikah sebentar lagi. Jadi jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Jangan ganggu dia lagi. Kau itu benar-benar tak tahu malu. Masih saja berkeliaran di sekitar Romi. Benar-benar wanita jalang. Dan ucapan-ucapan lainnya berkumandang di kepalaku. Membekukan otakku untuk berpikir. Kebahagiaan kami berakhir karena wanita tua itu. Wanita yang paling kubenci selain istri Mas Romi. Aku tak akan membiarkan siapapun menghalangi kebahagiaanku dan Mas Romi. Kami diciptakan untuk bersama. Karena itu aku akan menghilangkan semua penghalang yang akan menghalangi hubungan kami. Akan kubuat mereka bertekuk lutut di hadapanku. Jika bukan karena ibunya, Mas Romi tak akan memutuskan hubungan kami. Aku dan Mas Romi akan menikah. Akulah yang seharusnya menjadi istrinya. Jika bukan karena ibunya, Mas Romi tak akan menolak kehadiranku lagi. Semua ini karena ibunya. Kutatap tajam cawan berisi cairan yang mirip darah itu. Ilasan wajah Mas Romi, wajah ibunya, wajah istri Mas Romi membuat darah semakin mendidih. Mengikuti panasnya hati, ku angkat cawan tersebut lalu meneguknya dalam sekali tegukan. Tak kuhiraukan bau amis darah dan panas di tenggorokan. Otak ini penuh dendam, hati ini penuh kabut kebencian. Hanya satu tujuanku sekarang, membuat mereka bertekuk lutut hingga mencium sepatuku. Selesai meneguk cairan merah itu, aku mengusap bibirku yang masih menyisakan sedikit rasa cairan itu. Mbak Ulun mengambil cawan lalu meletakkannya di sebuah meja batu. Ia kemudian mengangkat tangan kanannya dan menempelkan telapak tangan pada kepalaku. Mbak Ulun mengucapkan mantra-mantra yang tak ku mengerti. Aku hanya menurut dan menundukkan kepala semakin dalam. Sepoi angin membelai pipiku, mengantarkan hawa dingin yang terasa berbeda. Tubuhku gemetar tiba-tiba, dingin merasuk hingga terasa hingga tulang sumsum. Namun kemudian rasa dingin berganti dengan rasa panas yang membakar. Aku ingin menjerit, tapi tenggorokan tercekat. Kudongakkan wajahku berharap pertolongan Mbah Ulun. Namun Mbah Ulun semakin kencang, meneriakkan mantra-mantra yang membuat kepala terasa pusing. Rasa panas dan dingin seakan berbenturan dalam diri, membuat kabut gelap yang menerjang penglihatan tiba-tiba. Kukerjapkan mata mencoba menghalaunya, tetapi kabut itu seakan tak mau pergi. Telingaku berdengung, namun sayup ku dengar tawa dan teriakan yang bergema. Entah apa itu, aku tak tahu. Rasanya ingin ku tutup saja telinga ini, namun jangankan menggerakkan tangan, jari-jariku pun seakan mati rasa. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba berubah menjadi angin kencang, melingkupi diriku dan Mbah Ulun yang seakan tak terganggu dengan kehadiran angin besar ini. Teriakan mantra semakin nyaring, pusaran angin pun semakin kencang. Aku tak kuasa berteriak, menahan sakit hingga air mataku keluar. Lalu rasa panas menggelegak terasa kini naik ke dada. Namun bukannya ingin menyerah, hatiku merasa bergejolak, ingin cepat menuntaskan dendam. Dan ketika kesadaranku hampir di ujung batas, aku melihatnya. Sosok wanita cantik memakai kebaya kuning dengan kain jarik parang rusak. Selendang merah tersampir di bahunya. Sanggul dengan rias melati dan kantil. Wajahnya sangat mempesona. Dia menatap tajam padaku. Wangi melati tercium dari arahnya. Kedatangannya membuat angin kencang berhenti lalu menghilang bagi tak pernah muncul. Dengan wajah penuh senyuman, ia mengunci pandanganku kemudian berkata, "Kukabulkan permohonanmu, Nduk." Pikiranku linglung,
Ucapan wanita berkebaya kuning terus bergaung di telingaku. Antara sadar dan tidak, aku seperti memasuki alam lain. Dalam pandangan mata hanya terlihat manusia-manusia yang menjerit karena siksaan. Ada rasa takut menyelusup, apalagi ketika manusia-manusia itu mulai menggapai-gapai ke arahku. Masih terpaku pada pemandangan mengerikan itu, tepukan pada bahu menyadarkanku kembali. Kutolehkan wajah ke arah kiri. Aku melihat Mas Romi. Ia berjalan menuju ke arahku. Tetapi kemudian langkahnya terhenti ketika sosok wanita lain menghalangi jalannya. Mas Romi bergeming. Ia tak lagi melihatku, tetapi mengikuti langkah wanita itu. Kujeritkan namanya, berusaha mengejar. Namun ia sama sekali tak menghiraukan panggilan dariku. Wanita yang bersamanya menoleh lalu tersenyum sinis. Aku tahu dia, si sundal yang merebut Mas Romiku. Wanita yang menjadi penghalang besar dalam hubunganku dengan Mas Romi. Kania, berhenti. Mau kau bawa kemana Mas Romiku? Berhenti kau, keparat. Langkah mereka berdua terus maju tanpa menghiraukan teriakan dan kejaranku. Sungguh, aku benci wanita sok alim pilihan keluarga Mas Romi ini. Sengaja sekali dia menjauhkan Mas Romi dariku. Duk, panggilan Mbah Ulun seakan menyadarkan kembali. Aku mengerjap lalu menoleh ke arahnya. Keningku mengernyit ketika menyadari tak lagi berada di dalam gua. Bagaimana caranya kami berdua sampai di pondok Mbah Ulun lagi? Kau bisa pulang sekarang, ucapnya sambil memasukkan sirih ke dalam mulut, kemudian mengunyahnya. Temanmu menunggumu di luar. Lanjutnya membuatku bingung. Temanku? Aku memburu, terheran karena aku kesini hanya seorang diri. Setelah kau pulang, ingat satu pesanku. Setiap Selasa Kliwon, sediakan sesajian khusus di ruang tertentu. Kau mengerti? Kuanggukan kepala, kemudian mengucap pamit yang dijawab dengan anggukan kaku Mbah Ulun. Rindi menoleh lalu tersenyum ketika aku keluar dari pondok. Gadis itu tengah memainkan kunci mobil di tangannya saat aku menghampiri. Kok bisa kamu di sini? Bukannya kamu ada kerjaan? Rindi menatapnya heran. Itu kan seminggu yang lalu. Lagian kamu gak pulang seminggu ini. Aku cemas lah. Karena itu aku nyusul ke sini. Seminggu? Emang kamu pikir berapa hari? Rindi menatapku yang masih kebingungan. Aku kira hanya semalam, kataku dengan nada tak pasti. Rindi mencepik setengah mendorongku yang membuka pintu kap mobil. Sudah, ayo kita pulang supaya sampai di rumah tidak terlalu malam. Lagi pula ada kejutan besar untukmu. Aku hanya mengikuti perintahnya, duduk di kursi penumpang. Sedangkan Rindi, gadis itu kini mulai mengemudi, membawa kami keluar dari pekarangan halaman pondok Mbah Ulun. Ketika mobil melewati palang penanda jalan, kulihat wanita berkebaya kuning berdiri di sana. Matanya menatapku tajam. Entah mengapa aku merasa tatapannya harus mengikuti. Bahkan ketika mobil telah melaju di jalan besar, perasaan itu tak kunjung hilang juga. Kutatap rumah dengan halaman bernuansa asri yang tepat berada di depanku. Penuhnya aneka tanaman membuat rumah itu terlihat sangat nyaman. Namun itu semua membuatku perih. Dulu aku dan Mas Romi lah yang memilih rumah ini dengan rencana manis kami berdua. Rumah ini didesain sesuai keinginanku. Akan tetapi wanita itulah yang kini menempatinya. Tanpa tahu malu, ia merebut segalanya. Bahkan kini dengan senyum busuk, wanita itu tengah menyambut para tamu yang datang untuk menghampiri syukuran rumah baru ini. Gak niat masuk, Rindi berbisik. Netraku menghangat, hati pertama panas. Bisikan-bisikan provokasi semakin dalam, memacu dendam, menjelaga bak lahar yang siap meletus. Kukepalkan telapak tangan hingga kuku jari ini menusuk kulit telapak hingga berdarah. Mas Romi yang berdiri di sisi wanita sundal itu tiba-tiba menengok. Mata kami bertatapan dan kurasakan desir halus di hati ini.
Lama kami berdua berpandangan, hingga si sundal itu menyenggol lengannya. Mas Romi memutuskan pandangan kami. Hal yang semakin membuatku sakit. Ia tersenyum sambil memeluk si sundal, kemudian mengajaknya masuk ke dalam rumah. Rumah yang seharusnya menjadi milikku. Lihat kan, Romimu bahkan lebih memilih mengajak istrimu masuk daripada menemuimu. Bisik Rindi semakin membuatku panas. Kubalikan tubuhku meninggalkan Rindi yang tersenyum misterius, lalu beranjak kembali ke mobil. Namun belum sempat kubuka pintu kap, sosok wanita berkebaya kuning muncul di sisiku. Dengan senyum yang bukan sebuah senyuman, ia memandangku. Tangannya terangkat, dengan gemulai ia liukan tangan tersebut seperti menari. Aku tertegun, terdengar suara-suara tembang aneh. Kemudian langit berubah menjadi gelap. Ku amati area sekitar. Saat itulah sosok kuntilanak berdatangan, terbang mengitari rumah Mas Romi. Aku tak tahu apa yang terjadi, namun ketika aku masih memandangi para kuntilanak itu, sosok Mas Romi keluar dari rumahnya dengan tenang. Ia berjalan hingga keluar gerbang. Tatapannya lembut, sangat lembut, dan mengarah padaku. Kudengar sayup nyanyian itu mengiringi setiap langkah Mas Romi. Para kuntilanak beterbangan mengitari di atas kepala kekasihku. Saat langkahnya telah dekat, wanita berkebaya kuning itu menghentikan nyanyiannya. Kuntilanak masih beterbangan dengan tawa cekikikan. Harum kantil semerbak menebar amburukma. Mas Romi kini tepat berada di hadapanku. Menik, kekasihku, ucapnya penuh kelembutan. Aku terpaku tak percaya dengan sosok pria itu yang kini berhadapan denganku. Kulihat binar teduh itu lagi. Mas Romiku, hanya Mas Romiku. Mas, ucapku memanggil, memastikan. Kupandangi ia dengan penuh kerinduan. Sudah berbulan-bulan kami tak bertemu. Tepatnya Mas Romi selalu menolak jika ku ajak bertemu. Bahkan ketika ia menikah, aku datang ke pesta pernikahan itu. Namun seakan-akan Mas Romi tak mengenaliku, sama sekali tak pernah memandang wajah ini. Kedua tanganku terangkat hendak menangkup wajahnya. Lihat saja, bahkan tangan ini terasa gemetar. Aku tak percaya sama sekali. Namun belum juga tangan ini menyentuh wajahnya, tiba-tiba cahaya menyilaukan menerpaku. Refleksku tutup mata erat-erat. Entah apa yang terjadi. Aku merasa terhempas. Beruntung Rindi yang berada di belakang segera menahan. Ia lalu berdiri di depanku, melindungi dari serangan yang entah datang dari mana. Mas Romi, sayupku dengar panggilan lembut itu. Aku yang menutup mata langsung membuka cepat. Aku melihat dua wanita yang kini sedang berjalan menuju Mas Romi. Mas Romi mengerjapkan matanya, kemudian memicit kepala. Aku mengernyit, tak suka. Rindi menahanku agar tak maju. Diam di tempatmu, desisnya. Aku gak bisa, Rin. Lihat kan kamu, Mas Romi menemuiku. Dia masih cinta sama aku. Aku tak terima dengan sikap Rindi sekarang. Aku bilang diam. Kamu maju selangkah, kamu akan hancur. Gak lihat kamu, wanita yang di sebelah kanannya mempunyai aura hebat. Baru setelah itu aku melihat dengan seksama pada wanita yang kini menatap tajam kami. Siapa dia? Mengapa pendar cahaya ungu menyelubungi tubuhnya? Apa hubungan wanita itu dengan Mas Romi dan Kania? Kulihat wanita itu menempuk bahu Mas Romi. Seketika Mas Romi seperti kaget melihatku dan Rindi. Keningnya mengernyit seakan mengatakan sebuah kebingungan. Aku benci melihat raut seperti itu lagi. Mas, lirih ku panggil dirinya. Entah mungkin Mas Romi mendengar panggilanku. Ia menengok. Namun aku melihat pandangan bertanya dalam kedua matanya. Menik, kamu di sini? Senyum tersungging di bibirku ketika Mas Romi menyebut namaku. Getar di hati tak kuasa menahan kecambah rindu yang semakin menggunung. Mas, Kania, si sundal itu mendekati kekasih hatiku. Ia menautkan jemarinya di antara jemari Mas Romi.
Tatapan wanita sundal itu menoleh dan menatapku sok bingung. Romi, bawa masuk Kania. Tiba-tiba ku dengar wanita yang memakai gaun berwarna coklat yang datang bersama Kania menyuruh Mas Romi pergi. Tidak, tunggu Mas. Aku berusaha mendorong Rindi, tetapi gadis itu tetap menahanku. Lepaskan Rin. Tidak Nik, ini belum saatnya. Kita harus pergi dari sini. Apa? Aku melotot padanya. Wanita itu bukan wanita sembarangan. Kamu lihat, bahkan Nyai Wangsi telah menghilang. Rindi berkata setengah berbisik. Kuedarkan pandanganku. Langit yang semula kelam kini kembali berubah cerah. Dan para kuntilanak pun raib entah kemana. Baru kusadari, aku menjadi tontonan para tamu yang datang ke pesta syukuran rumah baru Mas Romi ini. Mereka kini saling berbisik dan menunjuk-nunjuk ke arahku. Ku kepalkan kedua telapak tanganku. Aku yakin mereka akan menjadikan kejadian hari ini sebagai topik seru gosip di kampung ini. Sudah sadar kamu? Rindi bergumam dengan kesal. Aku mencepik lalu membuang muka. Hatiku sama sekali tak tentram sekarang. Mas Romi bahkan tak terlihat batang hidungnya lagi. Semua gara-gara Kania dan wanita yang kini memandang kami dengan tajam. Pergi kalian, ucapnya dengan tenang. Aku memelototkan mata. Siapa dia berani mengusirku? Kami akan pergi, ucap Rindi tanpa membutuhkan persetujuanku. Rindi, aku... Itu bagus, jangan sampai aku mempermalukan kalian, ucap wanita itu lagi. Nadanya pelan tetapi mengandung cemoohan. Kali ini aku menatapnya tajam. Ada senyum mengecek di wajahnya. Dia menantangku, pasti itu. Lihat saja nanti, aku akan menghabisi kalian semua, aku berucap dalam hati. Rindi menarik lenganku. Hatiku masih bergejolak panas. Tak terima dengan semua ini. Kukibaskan tangan Rindi lalu mendekat hingga berhadapan langsung dengan wanita itu. Kau, apa hubunganmu dengan Mas Romi? Rindi mendekat dan mencoba menarik tanganku kembali, namun aku kembali menepisnya. Wanita di depanku itu tersenyum, mengamatiku dari atas hingga ke kaki. Ia menggeleng perlahan. Sayang sekali, ucapnya penuh teka-teki. Apa maksudmu? Kau cantik, tapi kau bodoh. Teman yang baik tak mungkin menjerumuskanmu dalam kesesatan, ucapnya sambil beralih memandang Rindi. Aku tak melihat bagaimana reaksi Rindi, namun kembali kurasakan tarikannya. Kali ini lebih kuat. Akhirnya aku mengalah dan mengikuti Rindi ke arah mobil yang terparkir tak jauh dari posisi kami. Menik, namaku Kalia. Jika suatu hari pikiranmu jernih, datang padaku. Aku akan membantumu. Ucapnya masih tenang, tak cukup lantang, tetapi merasuk ke pendengaranku. Kulemparkan pandangan penuh kebencian padanya sebelum memasuki mobil. Kamu kenal perempuan itu? Tanyaku pada Rindi. Gadis itu menjadi pendiam. Entah mengapa aku berpikir ia telah mengenal wanita yang berada di rumah Mas Romi tadi. Rindi, jawab dong. Kayaknya kamu tahu banget deh tentang siapa dia. Aku kembali merongrong. Rindi mencepik lalu menoleh menatapku. Aku tak tahu. Hanya itu jawabannya. Ia kembali memandang ke depan. Wajahnya berkerut cemberut. Rasa dongkol dan benci masih bersarang di hati dan otak. Kenapa si Nyai kalah? Katamu dia kuat, tapi saat kita membutuhkannya, dia tak ada. Jangan remehkan kekuatan Nyai Wangsi. Kamu sudah mencoba sendiri tadi kan? Romi bahkan segera ingin menemuimu. Itu karena dia masih mencintaiku. Aku yakin dia masih mempunyai perasaan padaku. Rindi tergegah, sudut bibirnya tersenyum mengecek. Kalau dia mencintaimu, tak semudah itu dia mengingkari janjinya. Ucapan Rindi menohok hatiku. Aku memicingkan mata, menatap kesal padanya. Ini fakta, tak usah kau risau, Nyai pasti akan menolongmu. Aku bergeming dan tetap menatap jalanan. Pikiranku buntu, rasa sakit hati semakin melanda. Jika dia menolongku, seharusnya Mas Romi ikut denganku sekarang. Jangan remehkan Nyai Wangsi.
Rindy berucap dengan nada dingin. Ia tak menoleh padaku. Mungkin karena marah, bibirnya berkedut. Buktinya dia tak membantuku. Percuma aku melakukan semedi, berkorban dengan para makhluk menjijikan itu. Pada akhirnya, aku tak mendapat apa-apa. Nadaku mulai meninggi, frustasi, karena kejadian hari ini menaikkan tempo amarah dalam hati. Aku meragukan Nyaimu. Aku menjerit sekuat-kuatnya ketika kulihat wajah Rindy berubah menjadi sosok menyeramkan. Pakaiannya merah, semerah darah. Rambut kusut panjang dengan wajah pucat serta mata yang hitam sepenuhnya. Darah mengucur dari sudut mulutnya hingga menetes ke dagu. Jangan meremehkan Nyai Wangsi. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Rasa takut mencekam hingga membuat gigi geligi bergemelutuk. Rasa dingin menerpa tiba-tiba. Aku merasa terpenjara dalam es ketika sosok Rindy tak juga kembali ke bentuknya semula. Ampun. Perkataanku terbata-bata, tak kuasa menahan hawa dingin yang semakin membekukan tubuh. Aku merasakan tubuhku kaku. Lalu dari sudut mata, aku melihat wanita berkebaya kuning itu kembali. Dia duduk di kursi penumpang belakang mobil. Sudut-sudut bibirnya tersungging senyum penuh misteri. Tubuhku semakin kaku, tetapi kali ini Rindy telah kembali menjadi sosok Rindy. Dia menatapku dengan sangat dingin. Kamu gak perlu takut, Nick. Jika sudah melaksanakan sesaji Selasa Kliwon nanti, Mas Romi pasti akan menjadi milikmu. Semua hal yang kamu inginkan pasti akan tercapai. Rindy berkata dengan tenang. Tubuhku masih terasa kaku. Bahkan dari sudut mata, Nyai berkebaya kuning itu pun masih tetap duduk di tempatnya. Aku menatap Rindy dengan pandangan penuh ketakutan. Rindy menoleh. Ia tersenyum seperti biasanya. Hanya anggukan kepalamu, Nick. Kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Ketika aku menganggukkan kepala, rasa sesak dan kaku di tubuh ini menghilang. Rindy terkekeh dan tetap menjalankan mobil dengan tenang. Sempat kulirik kembali bagian kursi penumpang belakang. Dia masih di sana, tersenyum padaku. Kali ini baru kusadari, senyum Nyai tak lagi indah. Beberapa hari setelah kejadian di depan rumah Mas Romi, aku dalam pengawasan Rindy. Tepatnya, ia tak mengizinkan aku keluar sebelum melakukan ritual terakhir. Sejak melihat Rindy yang bisa berubah menjadi sosok kuntilanak merah, aku sedikit takut terhadapnya. Hanya sedikit, karena gadis itu bahkan tetap bersikap seperti biasanya. Tak ada perubahan seperti yang kulihat waktu itu. Aku yang tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuaku ini merasa terbantu dengan bantuan Rindy. Hanya gadis itulah yang paling mengerti. Bahkan dulu ketika keluarga Mas Romi tak mendukungku, Rindy lah yang memberi bantuan dan nasihat. Ia sangat familiar dengan dunia klinik dan dukun. Beberapa kali ia membawaku ke dukun-dukun untuk memasang susuk pengasihan. Bahkan memaharkan jimat-jimat yang dipercaya membawa keberuntungan. Akan tetapi semua sia-sia sejak kedatangan Kania. Entah dari mana wanita itu datang, ibunya Mas Romi sangat menyukainya. Aku tersisih, dengan segala cara aku mempertahankan Mas Romi. Pada akhirnya pria itu menyerah dan berbalik membina hubungan dengan wanita itu. Aku tak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Menemukan segala yang ku mau dari Mas Romi. Mas Romi mengayomiku, bagikan seseorang yang sangat penting di hidupnya. Ia adalah segalanya bagiku, dan ketika ia pergi, rongga besar di hati ini sangat dalam, membentuk luka hingga bernanah. Luka yang sulit kusembuhkan dan semakin menganga ketika pria yang menjadi tumpuanku bersanding di pelaminan dengan wanita lain. Kau sudah siap. Rindy masuk ketika aku tengah mematu diri di depan cermin. Aku sudah siap. Kuhembuskan nafas dengan berat. Meni, ini malam yang tepat untuk melakukannya. Percaya padaku, kehidupanmu akan berubah setelah ini. Rindy berdiri di belakangku. Mata kami bertatapan di cermin. Perasaan tak nyaman kembali menggelayuti hati.
tetapi langsung kutepis. Wajah Rindi dipenuhi senyum ketika menyanggul rambutku dan menyelipkan rangkaian melati. Setelahnya ia membawa bakaran kemenyan, kemudian memutarkan di atas kepala. Harum asap kemenyan memenuhi kamar ini. Setelah beberapa kali melakukan ritual merias diri, Rindi mengapit tangan dan menuntunku ke sebuah ruangan yang telah kami siapkan sebelumnya. Aku membuat ruangan khusus di ruangan belakang rumahku. Kupilih ruangan ini karena jangkauan yang tak mudah dari orang-orang. Tempatnya pun terpencil dari bagian rumah yang lainnya. Masuklah. Rindi berbisik lembut. Aku menoleh dan menatapnya ragu. Jangan ragu nih. Kamu ingin mendapatkan Mas Romi kan? Kamu ingin menyingkirkan Kania bukan? Rindi tersenyum lembut lalu merapikan rangkaian melati yang menjuntai di bahuku. Masuklah, temui Nyai Wangsi. Dia akan menuntunmu menuju jalan yang kau inginkan. Turuti keinginannya, jangan membantah, jangan meragukannya. Aku sudah menyiapkan semua perangkat sesaji. Kau akan mengerti tentang apa yang harus kau lakukan. Rindi membuka pintu. Ruangan terlihat temaram. Hanya 2 lilin yang meneranginya. Kulangkahkan kaki memasuki ruangan tersebut. Suara pintu ditutup menandakan aku tak bisa mundur lagi. Dengan langkah perlahan, aku menuju altar kecil yang ditata dengan tirai berwarna putih. Sesaji bunga 7 rupa, juga terdapat beberapa benda-benda yang tak aku kenali. Mungkin Rindi yang telah menyiapkan sebelumnya. Entah mengapa hatiku mulai merasa tenang. Bau kemenyan lebih pekat dari yang biasa ku hirup. Harumnya berbeda. Entah apakah Rindi menambahkan sesuatu ke pembakaran itu. Aku duduk bersimpuh, kutangkupkan kedua telapak tangan sambil mengucapkan mantra-mantra yang telah Mbak Ulun ajarkan. Kuucapkan mantra berkali-kali. Keheningan yang awalnya biasa saja, perlahan dihiasi dengan desau angin yang entah datang dari mana. Kuperkuat mantraku. Angin semakin besar, menerpa diriku dari segala sisi. Namun serasa mati rasa aku tak merasakan apapun. Tak ada takut, juga kecemasan seperti sebelumnya. Aku seperti terbawa pusaran angin, memasuki lorong gelap yang memanjang. Kakiku tak menapaki tanah, hingga kemudian ku rasakan belayan halus di pundakku. Aku menyadari, aku telah bertatapan dengan wanita berkebaya kuning itu kembali. Wanita cantik dengan bola mata kelam, tetapi menawan. Mendadak tubuhku kembali gemetar. Hati mencelos, cemas. Tangannya yang dingin membelai daguku. Ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Kau memanggil Kundo? Aku tahu apa yang kau rasakan. Akulah yang akan menolongmu. Suaranya halus. Bahkan ketika menatapku, tatapannya lembut. Namun aku tahu bahwa di balik itu ada aura misterius yang semakin kuat, menerpa hingga membuat sekujur tubuhku dingin. Nyai, sembah salamku untukmu. Pada akhirnya aku bisa menguasai diri setelah bayangan Mas Romi kembali menguasai pikiranku. Kulihat ia mengangguk. Aku akan mengabulkan permohonanmu, Nduk. Namun kau harus memberiku persembahan. Apa yang Nyai inginkan? Mudah saja, Nduk. Tangan kanan Nyai Wangsi membuka. Telapak tangannya menengadah ke atas. Tiba-tiba selembar daun sirih dan 1 bunga kantil muncul di telapak tangan tersebut. Lalu ia kembali menatapku. Dari 2 benda ini, pilihlah yang kau suka. Aku mengernyit, tidak mengerti. Tetapi karena aku disuruh memilih, aku memilih bunga kantil. Ia tersenyum, mengangguk, lalu menyematkan bunga itu pada sanggul rambutku. Persembahanmu, aku ambil malam ini juga. Meski aku tak begitu paham, aku tetap mengangguk takjim. Nyai Wangsi menaruh telapak tangannya tepat di ubun-ubunku. Perlahan rasa hangat mengalir ke seluruh tubuh. Aku memejamkan mata tanpa sadar. Dan ketika kembali kubuka mataku,
aku telah kembali di ruangan sesaji. Pintu dibuka perlahan, Rindi masuk dan membantuku berdiri. Tubuhku terasa lunglai dan dengan bantuannya ia memapahku kembali ke kamar. Pagi hari ketika aku terbangun dari tidur, 2 orang warga bertandang ke rumah, menyampaikan kabar tentang kakak perempuanku yang meninggal semalam dan keadaan masih mengandung 7 bulan. Kabar sedih, tetapi entah mengapa aku tak merasa sedih. Setelah doa-doa yang dipanjatkan Kiai Abdul pada kuburan kakakku, para pelayat bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Aku tak ikut mendekat ke area makam. Menurut Rindi, aku tak bisa terlalu dekat dengan makam kakakku. Aku tak mempermasalahkannya. Selama hidup kami, aku dan kakakku tak pernah berhubungan baik. Jadi kabar kematiannya pun tak memberi jejak sedih atau kehilangan. Menik, itu kakak iparku, Mas Rahmat. Dia mendatangiku dengan wajah yang terlihat pucat. Aku menengok dan memandangnya dengan wajah datar. Ia menatapku, bahkan seakan tengah meneliti tubuhku. Keningnya mengernyit, tetapi kemudian menggelengkan kepala. Semalam sebelum ia meninggal, ia memanggil-manggil namamu. Tanpa diminta ia menjelaskan kondisi Mbak Nurma sebelum meninggal. Lalu, aku tak acuh dengan pertanyaannya. Maafkan dia ya jika selama ini ada salah kepadamu. Aku kembali menengok menatap kuburan yang masih terlihat basah itu. Rindi di sisiku menyenggol, lalu memberi isyarat agar cepat pergi dari sini. Aku mengangguk. Tanpa pamit pada Mas Rahmat, kami berdua pergi. Masih kurasakan tatapan tajam Mas Rahmat. Aku sedikit gemetar, tetapi Rindi menguatkanku sehingga dengan cepat dapat menguasai tubuh kembali. Kita sudah dapat tanah pemakaman orang yang mati di Selasa Kliwon. Kau bisa taburkan tanah itu di sekeliling rumah ibunya Romi. Rindi berbisik. Aku mengernyit dengan pandangan bertanya, bagaimana caranya ia mendapatkan tanah kuburan itu? Setauku Rindi selalu berada di sisiku ketika prosesi pemakaman berlangsung. Melihat kebingunganku yang terlihat kentara, Rindi hanya tersenyum misterius. Kali ini aku melihat binar aneh di matanya. Ketika kami berdua telah sampai di mobilku, aku merasakan seseorang mendekat. Dadaku bergemuruh kembali ketika melihat Mas Romila yang datang. Kuteliti wajahnya, ia terlihat cemas. Dapat kupastikan bahwa ia gugup bertemu denganku. Menik, aku mencari-carimu. Ia seperti terengah-engah. Rindi menyenggol bahuku, kemudian berbalik pergi meninggalkan kami berdua sambil berbisik, dia milikmu sekarang. Kamu baik-baik saja kan? Mas Romi kembali berucap, mungkin karena aku diam saja melihat kedatangannya. Aku tersenyum menanggapi pertanyaan itu. Senang, bahagia, dia akhirnya memperhatikanku. Dan ketika bibir ini membuka untuk membalas ucapan, aku melihat 2 tangan pucat yang merayap dari balik punggung Mas Romi. Tangan pucat dengan kuku-kuku panjang berwarna hitam pekat. Tangan itu terlihat semakin jelas dan perlahan menampakkan sosok kuntilanak tanpa muka. Kuntilanak itu membelai-belai kepala dan wajah Mas Romi, kemudian menggesek-gesekkan wajahnya ke leher kekasihku. Meski tak terlihat wajahnya, tapi aku merasa ia tengah menatapku sekarang. Namaku Kania. Sudah hampir 6 bulan ini aku menjadi istri Mas Romi, pria yang dipilihkan ibuku, Kalia. Menurutnya, Mas Romi adalah takdir yang telah digariskan untukku. Konyol, ya, aku pun berpikir demikian. Aku tahu ibuku berbeda dengan manusia lainnya. Gaya eksentrik dan wajah yang selalu muda membuatku yakin bahwa ia bukan manusia biasa. Akan tetapi mengenai perjodohan dengan ramalan yang dia utarakan, ini menggelitik diriku untuk tidak mempercayainya. Aku dan Mas Romi sudah berusaha menolak dengan alasan kami masing-masing. Apalagi aku tahu Mas Romi telah menjalin hubungan dengan Mbak Menik.
wanita cantik yang ku tahu menjadi kembang desa di kampung ini. Sebagai pendatang baru, aku tak mungkin bersikap seenaknya. Aku tahu diri untuk menghindari segala jenis interaksi dengan Mas Romi. Namun suatu hari, pria itu datang dan mengatakan bahwa dia telah memutuskan Mbak Menik dan menerima perjodohan kami. Awalnya aku tak menerima keputusan itu. Namun suatu hari, aku melihatnya berjalan sendirian dan masuk ke sebuah rumah kosong. Rasa penasaran yang teramat besar akhirnya membawa aku mengikuti Mas Romi. Aku sudah merasa aneh dengan rumah terpencil yang berada di pinggir hutan ini. Dan ketika aku memasukinya, jelaslah sudah bahwa rumah ini adalah sarang makhluk gaib. Mas Romi masih berjalan dengan langkah pelan, tatapannya kosong, laksana robot yang telah dikontrol dari kejauhan. Hingga kemudian ia berhenti di depan sebuah ruangan yang tertutup. Pintu ruangan itu terbuka tiba-tiba dan Mas Romi berjalan masuk ke sana. Firasat buruk tiba-tiba menerpa aku. Aku tak tahu pasti akan ada apa di dalam sana. Tergesa-gesa aku berjalan menuju ruangan tersebut, lalu merangsek masuk ke dalam. Tak ada cahaya sama sekali di sini. Rasa dingin yang aneh tiba-tiba menyelimuti sekujur tubuh. Kupindai mataku mencari sosok pria itu. Dan aku melihatnya. Namun apa yang kudapati benar-benar memacu degup jantung. Mas Romi berdiri dengan tatapan kosong, sedangkan di sampingnya sesosok wanita yang kukenal tengah menggumamkan mantra-mantra. Sesekali wanita itu membuka mulutnya, menyedot aura kehidupan pria itu. "Mas Romi!" Aku berteriak kencang sambil berlari ke arah mereka. Melihat kedatanganku, wanita itu menoleh dan memelototiku. "Mbak Rindi, lepaskan Mas Romi." Aku berhenti beberapa langkah darinya. Kutatap bergantian antara mereka berdua. Jika aku maju selangkah, aku yakin Mbak Rindi akan lebih menyakiti Mas Romi. "Sundal, pengganggu!" Desis Mbak Rindi mengeram. Suaranya bukan lagi layaknya suara manusia. Entah siapa dia. Tapi firasat burukku semakin kuat seiring tatapan Mbak Rindi semakin tajam. "Pergi dari sini." "Tidak, aku tak akan pergi jika tidak bersama Mas Romi. Aku tak akan membiarkan dia menjadi korban ilmu hitammu, Mbak." "Kau benar-benar meminta kematian." Mbak Rindi tiba-tiba bergerak maju. Aku yang tak sigap dengan serangan itu langsung tertangkap. Ia meraih leherku, mencengkramnya kuat-kuat hingga nafasku tersenggal payah. Ku coba untuk melawan dengan menarik tangannya. Akan tetapi tenagaku tak sekuat itu. Ia malah semakin kuat mencekik leher. Oksigen mulai berkurang, memacu jantung bekerja semakin lemah. Tenggorokan terasa sakit karena kuatnya cekikan tersebut. Matanya. Tiba-tiba sebuah bisikan terdengar di telingaku. Aku yang awalnya sudah putus asa mencoba mengangkat tanganku, maju selangkah, hingga menggapai wajahnya. Mbak Rindi melotot, matanya tiba-tiba menghitam sepenuhnya. Kutekan rasa takut di hati. Lalu ketika tanganku mencapai area mata, sebuah sinar menyilaukan menerpa netraku. Hanya terdengar jeritan keras sebelum sosok wanita menyeramkan itu menghilang. Sejak kejadian itu, ibuku terus-menerus membujuk agar aku menikahi Mas Romi. Begitupun dengan Bu Rahma, ibunya Mas Romi. Wanita parubaya itu bahkan memohon-mohon pada aku. "Kau mungkin tak percaya, Kania, namun Romi mempunyai aura suci. Ia akan diburu para penganut ilmu hitam untuk ditumbalkan," kata ibuku. "Jadi aku adalah tameng untuknya?" Tidak seperti itu, Nak." Ibuku beringsut duduk semakin dekat padaku. "Kau mungkin mengira dirimu adalah tameng, tapi pada akhirnya kalian akan saling membutuhkan satu sama lain. Ibu tak bisa mengungkapkannya saat ini. Ketika waktunya tiba, kau akan mengerti mengapa ibu melakukan ini." Aku tak mengerti apa yang ibuku katakan kala itu.
Namun di suatu pagi ketika aku mengetahui kehamilanku, sebuah kilasan peristiwa tiba-tiba muncul tentang sosok gadis berjubah merah. Meski aku tak ingin mempercayai segala hal yang ibuku katakan, pada akhirnya aku tahu apa yang ia maksudkan. Akan tetapi tugasku ternyata tak bisa dikatakan selesai hanya dengan menikahi Mas Romi. Ketika siang itu Mas Romi pulang dari melayat almarhum Mbak Nurma, aku merasakan perbedaan aura dalam dirinya. Niat hati ingin mengatakan tentang kehamilanku, akhirnya kuurungkan. Mas Romi terlihat berbeda. Bahkan ketika masuk ke rumah, tak ada salam sapa darinya. Ia menjadi irit bicara dan banyak melamun. Kuamati dia sering menatap dengan pikiran kosong. Terkadang kulihat ia seperti berbicara sendiri. Beberapa kali bertanya sesuatu padanya, ia tak fokus dengan apa yang kutanyakan. Keadaan ini berlangsung selama beberapa hari. Hal yang membuatku semakin bingung, ia mulai tak mengenaliku sebagai istrinya. Puncaknya pada suatu malam, aku terbangun ketika merasakan ranjang berderit. Kulihat Mas Romi bangkit, ia celingukkan dengan tubuh gemetar. Mas Romi, Mas, mau kemana? Aku menyingkap selimut lalu turun dari ranjang. Kudekati dia yang terlihat linglung. Mas Romi masih terus saja celingukkan, seakan-akan mencari seseorang. Menik, kamu di mana? Menik. Suaranya bergetar, seakan tak melihatku. Mas Romi tiba-tiba beranjak dengan langkah cepat keluar dari kamar ini. Mas Romi. Aku mengejarnya. Mas Romi telah keluar rumah dan sampai di gerbang rumah kami. Ia membuka gerbang dengan mudah, lalu berlari melesat. Mas! Aku berteriak memanggilnya. Suasana yang sepi tak menyurutkan langkahku untuk mengejarnya. Mas Romi tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Aku benar-benar dibuat kebingungan dengan ulahnya. Ku percepat langkah kaki menuju tempat ia berdiri. Namun baru beberapa langkah aku harus berhenti ketika suara-suara aneh bermunculan. Rambutku beterbangan ketika angin bertiup datang dari atas. Akan tetapi saat ku dongakkan kepala, ada 5 pocong terbang di atas kepalaku mengarah ke Mas Romi. Mereka terbang berputar-putar mengitari suamiku. Lidahku keluh untuk berteriak, tubuh gemetar, hati mencelos dengan rasa mencekam. Langkahku seakan terpaku, tak sedikit pun kaki ini dapat beranjak barang 1 senti pun. Mas Romi di depan sana masih terdiam. Kumpulan pocong terbang itu masih berputar. Suara langit menggelegar, kilat menyambar, dan aku tak tahu apa yang terjadi. Mas Romi telah menghilang dari pandangan. Mas Romi, Mas! Aku berteriak kencang ketika suaraku kembali. Pocong-pocong itu menghilang, begitupun keberadaan Mas Romi yang lenyap begitu saja. Masih dengan tubuh gemetar, aku membalikkan badan. Namun apa yang kulihat di ujung jalan sana semakin menceloskan hati. Sosok kuntilanak merah melayang rendah, suara tawanya mencekam raga. Kembali tubuhku tak bisa kugerakkan, bahkan hingga si merah semakin dekat dan bertatap muka denganku. Aku tak tahu apa yang terjadi selanjutnya karena kegelapan telah menelan kesadaranku. Namun masih sempat kulihat seringai kuntilanak yang sangat amat kukenali itu. Ketika kedua mata membuka, aku melihat ibu mertuaku memandang cemas. Tangannya terulur lalu menyentuh dahi. Ma, sambutku memanggilnya. Kamu kecapean ya Kania, sampai pingsan begitu loh. Kalau kamu sedang hamil, jangan kerja yang berat-berat ya. Kulihat ia menghela nafas lega. Tiba-tiba aku teringat tentang hilangnya Mas Romi. Sedikit mengerahkan kekuatanku, aku bangkit dan meremas tangan mama. Ma, Mas Romi mana, Ma? Suaraku bergetar. Mama melihatku dengan kening mengernyit. Ada apa Kania? Kamu kenapa nak? Mas Romi, Ma. Mas Romi, dia. Oh suamimu, dia ada kok di depan. Romi sedang ngobrol dengan papa.
Romi juga yang telepon mama ngabarin kamu pingsan. Mama tersenyum seraya tangannya merapikan rambutku. Mas Romi menemukanku pingsan. Iya, dia ada di depan dengan papa. Sebentar mama panggilkan. Aku masih bingung dengan semua pikiranku, sehingga tak sempat mencegah mama ketika beliau memanggil Mas Romi. Tak ayal, aku masih duduk dengan segala pikiran yang kacau ketika mama membawa Mas Romi masuk. Romi, ini loh temenin istrimu, jangan sering-sering ditinggal. Orang hamil harus dimanja, ngerti kamu? Mama berkata dengan sedikit mengancam. Ku dengar Mas Romi terkekeh, ku dongakkan wajah perlahan untuk menatapnya. Mas Romi hanya mengangguk-anggukkan kepala mendengar segala ujangan mama. Ia sekali-kali melirikku, tetapi entah mengapa dia terlihat berbeda. Aku yakin dengan apa yang kualami sebelum pingsan. Mas Romi menghilang di bawah pocong terbang itu. Namun mengapa pria ini ada di sini? Manakah yang benar? Atau memang pikiranku yang kacau sehingga berhalusinasi melihat Mas Romi diculik makhluk gaib? Kania, bauku dikuncang oleh mama. Beliau kembali duduk di hadapanku. Senyumannya merekah indah. Barangkali mengetahui kehamilanku membuat hatiku bahagia. Ia memang sangat menginginkan cucu dariku. Kania, kau harus banyak istirahat ya, Nduk. Wanita yang sedang hamil tidak boleh stres atau berpikir berlebihan. Mama ambilkan air dulu ya. Romi akan menjagamu 24 jam non-stop di sini. Mama tergegah. Ia tak menyadari tubuhku yang berubah gemetar. Mah, sautku sambil meremas tangannya. Kulirik Mas Romi yang tengah memandangi kami. Senyum cerah dan lembut tersungging di bibirnya. Namun itu bahkan membuatku lebih menakutkan. Iya, Nduk, Mama tahu dari siapa aku hamil? Tanyaku dengan pelan. Mama tersenyum lebar, kemudian melirik Mas Romi. Ya siapa lagi kalau bukan Romi yang kasih tahu Mama. Jantungku semakin berdegup kencang. Kulirik Mas Romi yang tersenyum meriang. Tidak, tak ada yang mengetahui kehamilanku. Bahkan Mas Romi, aku tak pernah memberitahukan kondisiku ini sama sekali. Jadi siapa dia? Ma, bisakah Mama hubungi ibuku? Aku memerlukannya. Ku cengkram tangan ibu mertuaku erat. Aku tak ingin menatap pria yang berada di sampingnya. Aku sudah berusaha menghubungi ibumu sayang, tapi dia tak menjawab. Ucap Romi menjawab sambil menatapku lembut. Namun aku sama sekali tak merasa kelembutan itu. Ma, bisakah terus coba hubungi ibuku? Aku kembali menatap mertuaku. Ku genggam telapak tangannya lebar erat. Mama menatapku dengan pandangan aneh. Kania, di sini ada Romi juga Mama. Kau tahu sendiri kan, ibumu sangat sulit dihubungi jika bukan dia sendiri yang datang kemari. Kau tenang saja sayang, ada Romi yang akan menjagamu. Tapi Ma, sayang. Mas Romi mendekat, ia kemudian duduk di sebelahku. Aku terperanjat, tubuhku kembali gemetar. Rasa dingin menelisik kulitku ketika tangan Mas Romi membelai rambut. Aku ada di sini, kau bisa bermanja-manja denganku. Mama tergegah senang, mungkin di matanya sikap Mas Romi sangat romantis padaku. Ia tidak tahu bahwa tubuhku menjadi kaku seketika. Entah apa yang dilakukan makhluk di sampingku ini, yang pasti tubuh dan lidahku tiba-tiba menjadi kaku. Mataku melotot nyalang ketika Mama beranjak dan keluar dari kamar ini. Ingin rasanya berteriak, tetapi suaraku sama sekali tak bisa kukeluarkan. Kau harus banyak istirahat sayang. Mas Romi dengan mudahnya merebahkanku. Aku menatap matanya. Teror ketakutan seakan memenuhi mata ini. Mungkin itu yang dilihat makhluk itu, sehingga ia terkekeh. Menyeringai lalu mengubah wajahnya menjadi sosok pucat menyeramkan. Kania, ucapnya. Suara barito Mas Romi berubah menjadi serak. Mataku semakin membelalak. Wujud manusia Mas Romi tiba-tiba berubah menjadi sosok wanita dengan wajah menyeramkan. Kulit mengelupas dengan darah mengucur dagu dan menetes membasahi pakaiannya.
Kugelengkan kepala dengan kaku, mencoba menolak tentang apa yang kulihat saat ini. Makhluk itu menyeringai, kemudian berubah menjadi sosok wanita cantik. Mbak Rindi, melihat betapa pucat wajahmu, aku semakin yakin bahwa kau ketakutan melihatku. Dia lalu tertawa, tangannya terulur, lalu membelai rambutku. Kania, jika saja kau tak ikut campur, aku tak akan menyakitimu. Kedatanganmu hanya akan menjadi bencana bagi rencanaku yang sudah berjalan mulus. Bisiknya. Aku semakin melotot ketika ia menggerayangi. Matanya mengamatiku dari ujung rambut menyusuri garis tubuh, lalu berhenti tepat di bagian perut. Kupaksakan menggerakkan kepala ketika mengetahui niatnya. Kau begitu takut aku mencelakai anakmu rupanya. Ia mendengus. Hanya air mata yang menjadi wadah emosi yang saat ini dapat ku keluarkan. Rasanya ingin berteriak, memanggil mama, ingin mengatakan yang sebenarnya. Tetapi aku tak bisa berbuat apapun. Menggerakkan seujung jari saja rasanya sangat sulit. Kania, seharusnya ketika ada kesempatan kau menjauh sejauh-jauhnya dari Romi, kau tak akan menjadi korban seperti ini. Namun semua sudah terjadi sekarang. Kau sudah masuk dalam daftar orang-orang yang harus kubunuh. Kania, tenanglah. Aku tak akan mempersulit kematianmu. Dia menunduk, berbisik dengan suara serak. Masih dengan tubuhku yang kaku, ia langsung mengarahkan telapak tangannya ke leherku. Mata Mbak Rindi memandangku penuh euforia. Nafasku terputus-putus. Kugerakkan bibir berusaha melebarkan jalan oksigen. Akan tetapi semua sia-sia ketika cekikannya semakin kuat. Rasa sakit berpacu di dada. Nafas yang dipaksa berhenti membuat detak jantung berdetak lebih cepat. Kemudian melemah seketika. Lalu ketika kegelapan hampir menelanku, sebuah rasa panas tiba-tiba mengalir dalam tubuhku. Menguar lalu meledakkan cahaya menyilaukan. Mbak Rindi menjerit ketika ia terhempas. Tubuhnya terpelanting menabrak tembok. Ia terbatuk. Matanya menatap nyalang, menyusuri sekujur tubuhku. Aku menoleh dan melihatnya kembali bangkit. Kau, teriaknya dengan suara tertekan. Matanya melotot, menyeramkan. Aura hitam menguar dari tubuhnya. Bagaimana mungkin? Bayimu, ia mengeram, marah. Aku yang telah merasa bebas langsung beranjak berdiri. Tubuh Mbak Rindi terlihat bergetar, kepalanya menggeleng-geleng dengan kaku. Namun matanya masih fokus padaku. Suara geramannya pelan, tetapi menakutkan. Lalu tiba-tiba ia berubah menjadi sosok kuntilanak merah yang kutemui di jalan ketika mengejar Mas Romi. Tubuh terasa gemetar ketika kuntilanak itu melayang. Aku langsung meraih lampu tidur yang berada di nakas sambil melindungi perutku dengan tangan kiri. Ku lempar lampu dengan tangan kananku. Pergi kau, pergi! Aku menjerit. Rasa takut itu menyerang kandunganku, membuatku semakin berani melemparkan segala barang-barang yang ada di ruangan ini. Kuntilanak itu tertawa, menambah rasa mencekam di hati. Setiap kali ia akan menyerang, aku mencari benda-benda untuk melemparkan ke arahnya. Meski nihil hasil, setidaknya aku bisa mengulur waktu hingga mertuaku mendengar keributan di sini. Kuntilanak itu kembali turun lalu mengerling ketika suara langkah kaki terdengar jelas di luar pintu. Perlahan ia kembali menjadi sosok Mas Romi. Meski beberapa kali melihat perubahan yang berganti-ganti itu, tetap saja ini membuatku takut, sehingga cengkramanku pada figura foto pernikahan semakin kencang. Pintu terbuka, mama dan papa mertuaku masuk dan tercengang melihat keadaan kamar yang porak-poranda. Ya Gusti, ada apa ini? Teriak mama sambil melihat sekeliling. Kemudian mata mama tepat menumbuk mataku. Kania?
ucap papa penuh kekagetan. "Mah, jangan mendekati Kania. Dia." Suara Mas Romi tercekat, hampir menangis. Aku semakin melotot padanya. "Mama, jangan dekati dia. Dia bukan Mas Romi, Ma," sautku dengan nada tinggi. "Lihat, Ma, lihatlah." Sebutir bening bergulir di pipi Mas Romi. "Kania, Dok." Mama beranjak untuk mendekatiku, namun tangannya tiba-tiba dicekal oleh Mas Romi. "Mah, jangan mendekatinya. Kondisi Kania tidak stabil. Ia butuh seorang dokter jiwa." "Romi?" Terlihat ibu mertuaku tak percaya dengan apa yang diucapkan anaknya. "Mah, dia bukan Romi, Mah. Dia..." Suaraku kembali tercekat ketika sosok-sosok makhluk gaib lain bermunculan dan mengelilingi Mama tanpa ia tahu. Kepalaku menggeleng-geleng dengan kuat hingga air mata pun berjatuhan. Aku menjerit berlari ke arahnya, meminta Mama pergi. Namun Mama seperti ketakutan dengan ulahku. Ia menghindar lalu menyeret Mas Romi keluar dari kamar ini. Mereka bertiga meninggalkanku sendiri dengan kumpulan roh gelap yang perlahan-lahan mendekat. Meski aku menjerit, tak ada lagi yang mau membukakan pintu. Hanya ketika rasa lelah melanda, aku terdiam pasrah, menatap para roh gelap yang sering diceritakan ibu dulu. Rasanya sangat konyol ketika ibuku menceritakan tentang mereka. Sekarang, aku menghadapi mereka tanpa tahu harus berbuat apa. Bau anyir menyebar ke seantero kamar. Dengusan serta air liur yang menetes-netes di sela seringai mereka membuatku semakin meringkuk, menenggelamkan wajah pada lutut. Ku dengar dari balik pintu Mama menangis sambil menyebut-nyebut namaku. Namun ada yang berbisik di telingaku. Sayup suara perempuan terdengar. Ia berkata, "Kania, kau telah kalah." Sudut pandang menik. Aku memandangi tubuh pria yang kucintai. Dia terbaring di ranjang bertaburan bunga 7 rupa. Ruangan ini temaram. Bau kemenyan mendominasi. Awalnya aku tak menyukai bebauan ini, tetapi sekarang bau kemenyan seakan menjadi candu. Sampai kapan dia tak sadar? Tanyaku pada Rindi. Gadis itu baru selesai melakukan ritual. Kini ia sedang meraupkan asap kemenyan ke wajahnya. Ia mengerling ke arahku. Kutunggu jawabannya, tetapi Rindi bangkit lalu keluar ruangan. Aku kembali menatap Mas Romi di pembaringan. Sudah hampir 2 bulan Mas Romi seperti ini. Dia sempat sadar tetapi kembali mengingat nama Kania. Karena itu Rindi kembali membuatnya tak sadar. Menurut Rindi, Romi harus disucikan. Jika tidak, ia akan selalu menyebut nama istrinya. Perlahan aku mendekatinya, duduk bersimpu di bawah ranjang. Ku genggam jemari Mas Romi yang terlihat mulai pucat. "Mas, kau tak mau bangun?" Tanyaku pada kekosongan. Aku tahu pertanyaanku tak ada yang akan menjawabnya. Mas Romi bergeming dengan tidur panjangnya. "Mas, apa kau tak mau memaafkanku? Kau marah. Kau akan mendiamkanku jika kau marah. Kau marah karena aku memisahkanmu dari istrimu." Aku tersenyum sinis. Tentu saja, siapa yang akan menjawab pertanyaanku? Seakan ini adalah protes dari Mas Romi. Sudah 2 bulan, ia tak mau bangun lagi. Kuhela nafas dengan berat. Mataku melirik tiang-tiang ranjang. Pada bungkusan-bungkusan kecil yang terbuat dari kain kafan. Bungkusan itu digantung di setiap sisi langit ranjang. Aku tahu, itu adalah kain kafan para perawan yang mati di Selasa Kliwon. Rindi berbuat seperti ini untuk melindungi Mas Romi. Awalnya aku tak setuju, tetapi melihat Mas Romi yang masih bisa mengingatkannya, aku tak punya pilihan lagi. "Kau benar-benar marah padaku ya, Mas?" Aku bertanya lirih. Dan tetap aku tak menemukan jawaban yang tepat. Pintu dibuka dari luar. Masuklah Rindi dengan nampan yang berisi kendi kecil. Bunga 7 rupa juga secarik kain putih yang bernoda tanah. Ia berhenti di sampingku. "Kau harus siap-siap, Nik."
Siap-siap, aku bertanya dengan bingung. Kau lupa bahwa ini Selasa Kliwon? Aku mengerjap mata, baru ku ingat tentang hal ini. Jika Rindi tak mengingatkanku, aku pasti akan celaka. Ku hembuskan nafas kuat-kuat, lalu bangkit dan menghadapnya. Rindi, kapan Mas Romi bangun? Rindi beralih memandang Mas Romi. Malam ini juga ia akan bangun, dan dia pasti akan melupakan semua tentang istrinya. Dia akan menjadi orang yang baru. Apakah dia akan mencintaiku? Rindi kembali menoleh padaku, kemudian mengangguk. Dia akan menjadi milikmu. Apa dia mencintaiku? Kau masih bertanya hal itu? Rindi mendengus. Ia menarik tanganku lalu menyerahkan nampan padaku. Jangan membuat kesalahan seperti dulu. Jika dulu kau tak melupakan weton Romi, kita tak akan sejauh ini membuat dia tak berdaya. Kau pikir hanya dengan kecantikanmu dia akan bertekuk lutut padamu? Meni, kau bermimpi terlalu tinggi. Rindi berdecak. Aku mengerutkan kening, tersinggung dengan kata-katanya. Ku tatap kedua bilik matanya. Meski Rindi menatapku tajam, aku tak lagi takut. Apa maksud ucapanmu? Tanyaku dengan nada kesal. Kau pikir Romi akan jatuh cinta padamu tanpa pengaruhku? Kau pikir dia sama dengan pamannya yang tergila-gila padamu? Meni, kau memang bodoh atau pura-pura bodoh. Ucapan Rindi tepat menghujam hatiku. Mataku berkaca-kaca menatap Rindi. Gadis itu berdecak lalu membalikkan tubuh berniat keluar. Kau harus siap-siap sekarang. Jika tidak, kau tahu sendiri konsekuensinya. Ku dengar ucapan Rindi sebelum dia keluar ruangan. Kembali ku tatap Mas Romi yang masih tetap seperti semula. Diam dan tidur dengan tenang. Wajahnya telah berubah sedikit tirus dan pucat. Seakan aura kehidupan perlahan-lahan akan menghilang. Baru kali ini aku menyadari aku telah melukai pria ini begitu dalam. Mengikat janji dengan iblis membuat kita tak bisa memilih mundur. Pilihannya hanyalah meneruskan semua permintaan iblis atau kau mati. Dan aku sangat takut dengan kematian. Rindi merapikan sanggul dan rangkaian melati dari belakang tubuhku. Kupandangi sosok Rindi dari pantulan kaca. Gadis itu masih sama seperti dulu. Tetapi entah mengapa, aku mulai tidak mengenalinya. Gadis ini menyimpan banyak rahasia. Ia mempunyai kekuatan mengubah diri menjadi makhluk menyeramkan. Rindi pun sangat mengerti seluk-beluk dunia gaib. Rasanya gadis ayu, pemalu, dan baik hati yang waktu kecilku kenal telah menghilang dari dirinya. Kami bertemu kembali 3 tahun lalu. Saat itu aku masih menjadi kekasih Om Hendi, paman Mas Romi. Rindi terlihat berbeda dari sosok yang ku kenal sejak kecil. Ia tak lagi pemalu. Dia bahkan sangat berani, pintar, dan begitu menjadi sosok yang penuh percaya diri. Namun kesamaan mereka sampai sekarang tetap sama, peduli dengan hidupku. Karena ingin melepaskan diri dari hidup Om Hendi, aku meminta bantuan Rindi. Ku ceritakan mengenai keinginanku. Rindi hanya bilang bahwa aku akan terlepas dari adikku Rahma itu. Dan beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa Om Hendi meninggal karena kecelakaan mobil. Di saat pemakaman itulah, aku bertemu Mas Romi. Aku langsung jatuh cinta padanya. Aku pun menceritakan mengenai ketertarikanku tersebut pada Rindi. Dan setelah itu, aku dan Mas Romi menjadi dekat, lalu membangun hubungan kasih asmara. Apa yang sedang kau pikirkan? Suara Rindi membuyarkan lamunanku. Tidak, aku hanya memikirkan Mas Romi. Kulihat Rindi tersenyum. Gadis itu selesai mendandaniku. Ia kemudian mengambil pembakaran kemenyan dan mengibas-ngibaskan asap kemenyan pada sanggulku. Malam ini Mas Romi akan sadar dan dia akan menjadi pengantinmu. Ritual kali ini untuk menikahkan kalian berdua. Aku menatap Rindi dari pantulan kaca dengan tatapan tak percaya. Benarkah? Rindi mengangguk. Senyum polos yang ku kenal dari kecil tersungging di bibirnya. Benar, ini adalah senyum Rindi. Bagaimana mungkin aku meragukan dirinya? Bukankah selama ini hanya Rindilah yang peduli denganku? Dulu pun sama, ketika aku SMP, Rindilah yang menolongku.
ketika ibu dan Mbak Nurma menjualku ke pria hidung belang. Rindi dan ibunya lah yang menebusku. Jadi bagaimana mungkin aku meragukannya? Di tengah setiap keputusannya, hanya Rindi yang menolongku. Terima kasih, ucapku tulus. Rindi tersenyum lalu membantuku bangun dan melangkah ke ruangan ritual. Entah bagaimana caranya, aku melihat Mas Romi sudah di sana. Meski masih belum sadar, tapi tubuh pria itu terbaring melintang di depan altar khusus. Rindi membantuku duduk. Ia kemudian ikut duduk di sampingku. Tangannya bergerak lincah, mengambil pupuk kemenyan, menaburkan lalu menangkupkan tangannya. Matanya terpejam. Ku ikuti semua caranya. Kurasakan angin berhembus cukup besar. Hawa dingin menerpaku, menusuk ke setiap sela-sela kulit hingga ke sumsum. Lalu saat harum kantil berpadu Kamboja tercium, aku membuka mata. Di altar buatan sana, Nyai Wangsi berdiri. Rindi menunduk, menghaturkan sembah. Segera ku ikuti perbuatannya. Nyai Wangsi tersenyum lalu melangkah, mendekati di mana Mas Romi berada. Ia kemudian menengok ke arahku. Ini adalah puncak ritual. Setelah pernikahan ini, dia akan selalu menjadi milikmu, Nduk. Kemarilah. Suara lembut Nyai menyentakku. Rindi yang lebih tenang, ia membantuku berdiri lalu merebahkanku di sisi Mas Romi. Nyai Wangsi melepas sekuntum kantil dari ujung rangkaian melatinya. Wanita itu lalu meletakkan bunga tersebut di dada Mas Romi. Bibirnya terlihat berkomat kamit membaca mantra. Tubuh di sampingku bergetar, lalu matanya membuka, namun terlihat kosong dan tak ada kehidupan. Nyai Wangsi meraup bunga 7 rupa yang berada di altar, kembali membaca mantra, kemudian menyebarkannya padaku dan Mas Romi. Ia mengelilingi kami 3 kali. Kurasakan kembali angin dingin yang sempat membuatku menggigil. Namun hanya sebentar, setelah itu Nyai Wangsi berhenti, memandangi Rindi, hingga gadis itu mengangguk, dan sosok berkebaya kuning itu tiba-tiba menghilang. Aku masuk ke kamar di mana Mas Romi tengah duduk di pinggir ranjang. Matanya masih terlihat kosong. Namun menurut Rindi, jika aku terus-menerus di sisinya, Mas Romi akan sadar dan mengingatku. Kusunggingkan senyum manis dan duduk di sebelahnya. Kuapit tangan kanannya, kemudian bersandar di bahu pria itu. Rasa ini sama seperti dulu saat aku dan Mas Romi memadu kasih. Mas, apa kau bahagia? Aku tahu pertanyaanku tak mungkin ia jawab, namun tak apa, aku hanya butuh dia di sisiku. Mas Romi, sekarang kita adalah suami istri. Aku akan menjadi istrimu satu-satunya, dan kau suamiku. Aku sangat bahagia, Mas. Kita akan mulai awal baru lagi. Bila perlu kita pindah dari sini dan hidup berdua di tempat yang tak ada siapapun yang mengenal kita berdua. Kau mau, Mas? Kudongakkan wajahku menatap wajahnya yang masih memandang datar. Aku tak peduli bagaimana keadaan Mas Romi, asalkan dia bersamaku. Dan aku akan mencintainya setulus hati. Ku angkat tanganku lalu membelai wajahnya. Setengah memaksa, aku menolehkan wajahnya menghadapku. Ku kecup bibirnya dengan penuh kasih. Laksana dahaga yang bertemu oase, aku mengarungi rasa cinta yang membuncah. Pelan kubuka satu persatu kancing kemejanya. Kulitnya terlihat pucat, mungkin karena tak ada asupan apapun selama 2 bulan ini. Mas Romi terlihat kurus, namun semua tak menghentikan rasa cintaku ini. Aku merebahkan tubuhku dengan penuh kasih. Aku membelai lembut wajah, leher, dada dengan penuh senyum. Ku peluk ia dengan posisi tubuhku di atas. Rasa bahagia ini menggila. Ini adalah apa yang memang seharusnya ku dapatkan. Tubuh di bawahku terasa bergetar. Aku mengernyitkan kening. Ada rasa heran, tetapi juga harapan jika Mas Romi sadar dan merasakan bahagia sepertiku. Bau wangi bebungahan tiba-tiba berganti bau busuk yang amat pekat. Refleks ku tutup hidung karena bau busuk ini benar-benar membuatku mual. Tubuh Mas Romi kembali bergetar, bergerak-gerak. Aku perlahan mendongakkan kepala,
berniat memastikan keadaannya. Seketika aku menjerit keras dan refleks berguling lalu menjauh dari ranjang hingga terjerembab ke lantai. Dengan gerakan menyeret tubuh aku berusaha menjauhi ranjang. Sosok Mas Romi tiba-tiba berubah menjadi sosok pocong berwajah hitam dengan mata merah menyala. Pocong itu bangkit, duduk di ranjang sambil mengamatiku. Tidak. Aku kembali menjerit, apalagi ketika pocong itu bangkit lalu melompat ke arahku. Pergi. Aku berusaha bangun, namun kakiku rasanya lemas tak bertenaga. Kuseret tubuhku menjauhi pocong yang melompat-lompat semakin mendekat. Rindi, tolong. Suaraku tercekat, dadaku bergemuruh hebat dengan rasa takut, bibirku gemetar, keluh. Pocong tersebut kemudian melayang, membuatku semakin ketakutan. Aku mencoba bangkit dengan tertatih. Kubalikkan badan berniat keluar ruangan, namun tepat di hadapan wajahku, sosok pocong lain muncul. Aku kembali terjatuh, menjerit histeris, dan semakin menjerit gila ketika sosok pocong-pocong lain muncul mengelilingiku. Dadaku terasa sesak karena bau busuk yang memenuhi ruangan ini. Namun sebelum kesadaranku menghilang, aku melihat sosok berjubah coklat yang keluar dari kegelapan. Entah siapa itu, aku tak tahu. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Masih ada satu part lagi. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.